wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ya? Saya Aisyah Rinja. Jadi kelas 10. Ada keperluan apa nih Mbak Aisyah di sini? Saya ingin cerita tentang kisah sedikit. Sebelumnya pernah nggak Mbak Aisyah melakukan sesi konseling? Belum. Oke, jadi saya menjelaskan dulu ya. Jadi sesi konseling ini adalah suatu layanan yang digunakan untuk meredakan masalah yang sedang kamu alami. Dan di mana saya di sini menjadi konselor dan kamu menjadi konseling. Tujuannya paling tidak itu untuk meredakan sedikit dari masalah yang kamu alami. Nah, saya memiliki waktu 20 menit saja. Apakah kira-kira cukup? Cukup. Baik, sebelumnya saya mau tanya, apa sih yang membuat kamu datang ke sini untuk saya, dan ada nggak saya tuh penasaran gitu loh, ada nggak perubahan yang pernah kamu lakukan itu sebelum datang ke sini gitu? Iya, kalau ini sih ada ya pasti. Mari kita bahas dulu nanti ya. Boleh nggak kamu ceritain apa sih masalah yang sedang kamu alami? Jadi kan saya tuh punya masalah kayak ambil speaking saya itu jelek, sama saya tuh suka itu kalau ngomong di depan orang kalau presentasi gitu. Itu gimana ya cara sih? Sebelumnya itu pengalaman sekali saja atau sudah sering gitu? Jadi dari dulu ya? Iya gitu. Biasanya kamu kalau berpresentasi, kamu itu kita atau apa itu? Jadi kalau kita kelas tuh Kenapa kamu bisa tahu? Kamu salah? iya, benar. Ada nggak di sesi kayak kamu presentasi sendiri itu kamu lebih gugup atau lebih gugup sama teman-teman? jauh lebih ikut sendiri ya. Karena kan kalau kelompok itu masih mending Ya. gitu sama teman. Sebenarnya itu kan hal wajar ya. Iya. Banyak orang juga yang kayak malu. Jadi kamu nggak usah khawatir karena presentasi juga nggak harus sempurna. Ada nggak teknik yang biasanya kamu lakukan kalau sebelum maju gitu? Biasanya tuh saya suka menangin diri saya sendiri, sebelum yakin kalau bisa gitu loh mengajar. Tapi itu kan sudah melakukannya. Ketika ke depan tetap aja dulu. Ini sebenarnya sih bisa digunakan ya kalau kamu itu misalnya kayak latihan terus menerus dari pengalamanmu ada nggak di suatu saat tuh kamu presentasinya kayak lancar gitu baik-baik nggak ada jawabannya sih. Berarti ada aja ya saat itu. Pasti. Kenapa itu? Karena itu dari dulu sih ada nggak terbiasa buat ngobrol sama orang juga. Apakah kamu anak rumahan? Iya, introvert sih. Introvert, iya. Berarti kamu di rumahku jarang itu ya, jarang komunikasi. Iya benar. Jadi sering di kamar. Kenapa bisa gitu? Karena kayak lebih ke belum mau ngomongin apa aja sih. Kalau sama temen-temen di rumah, temennya banyak nggak? Nggak ada. Jadi selama ini kamu kalau di rumah nggak main sama teman? Enggak, karena di kampung juga anaknya introvert, jarang keluar, jarang kumpul. Berarti kamu cuma mau dulu waktu saat organisasi itu karena Iya benar. Itu kan itu pada itu ya kekurangan. Kelebihanmu itu apa? Tapi kan kamu itu kan pernah ikut fashion show kan? Iya. Nah itu berarti kan kayak pede dong taruh di depan orang. Iya.
mencoba sih itu sebenarnya. Tapi itu tes sosial tadi berapa kali dari kemarin tuh? Dari kemarin sekali. Sama besok itu. Iya, Kalau besok kami tuh nggak rasa duduk nggak? iya sih agak bukan gitu takut salah gitu. Banyak panas. Kenapa kayak gitu kan kayak ya nggak apa-apa ya namanya salah gitu ya. Tapi kamu kan kayak udah ngelakuin hal yang kayak mencoba itu. Ya, sebelumnya kamu sekolah di mana tadi? Aku sekolah di SMK 1 ya. Jurusan? Jurusan retail. Retail. Retail itu apa kayak udah? Itu lebih ke kemahalan itu sih, di toko-toko. Kenapa jauh sekali dari rumah? Karena nilai saya sebelumnya kayak kurang cukup buat masuk ke SMK Semarang. Jadi udah nyoba semuanya Kak. Iya, Pengennya negeri ya tadi? iya, kayaknya di sini negeri, cuma mungkin belum betul di sini. Tapi itu nggak ada nggak kayak masukin formulir ke sekolah swasta itu belum? Pernah sih kemarin Sekolah bukan? di media kerja kemarin. Oh dia kerja. Cuma hubungannya kayak kurang enak buat aku. Kenapa nggak nyoba yang gimana itu udah gaji mulai Nggak tahu malah. emang nggak tahu ya. Aku kayak itu sebelum dia kerja itu kayak masuk ke dulu. Nah dia gajinya lebih ke pertanian. Kayak sama sebagai kan juga pertanian. Sebelumnya tuh aku kayak nyarinya yang akuntansi kalau udah di badan mincarnya dari itu cuma gagal semua misalnya di media kerja akuntansi bahkan lingkungannya kurang gagal balik lagi ke SMK 1. Jadi seperti itu ya. Mau SMA pun nggak kalah donasi. Iya benar. Kalau di sana itu ngaco atau ngekos? Aku kalau Ngekos. Dari kos ke sekolah itu cepat ya jalan. jalan Itu ada temennya nggak kalau jalan? enggak sih. Jadi kamu sendiri ya sendiri. Yang paling jauh kamu? Gimana? Iya Ada yang dari Semarang juga nggak? ada di Gunung Kati sih. Tapi dia lagi. Itu masuk pondok. Oh ada pondoknya. Enggak, itu produknya sendiri sama sekolahnya sendiri. Oh. Ini. Tadi kan guru ya. Misal nih, kalau untuk presentasi IKA 1 itu dari angka 1 sampai 10. Nah, kalau masuk itu seberapa? Kayaknya 100. 100 ya. Kalau kamu duduk, nah udah di depan kan, nah lo biasanya ngapain ya? Kenal atau gimana gitu? Iya, kayak gimana ya? Mencoba buat menangin diri sendiri. Terus kalau kita ngomong pasti juga bakal diuji. Tapi kayak Bener. sampai kita pernah nggak? Iya, sampai gitu kan. Misal udah keringet dingin, nah kamu kayak bener-bener nggak bisa, kamu kayak udah nggak bisa gitu atau Iya, pasti kayak gitu. Nyerah. kan kalau maju ada pertanyaan. Nah, kalau sesi tanya jawab, nah kamu nggak bisa dari temenmu ada yang bantu kan? Tapi Iya, siapa kalau itu kelompok. kalau itu Pasti bakalan lama sih jawabnya karena kan mikir dulu. tapi boleh itu nggak kayak langsung dari itu Enggak boleh, enggak. cuma dari pelajaran di buku. Iya, Tapi beberapa juga enggak sih kalau nggak gitu. seberapa sering sih maju kamu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini jarang sih. Jarang. Iya. Karena ujian ya. Ujian. Selesai ujiannya tahun berapa? Kemarin Rabu kayaknya. Yang diuji itu berapa lama kan? Ada aku ya. Terus berapa ya? Berapa ya?
Yang paling sulit adalah Bahasa Jawa sih Bahasa Jawa? sama matematika. kamu nggak bisa bahasa Jawa. Iya. Kayak susah buat Jawa krama gitu loh. Oh. Tapi kan pastinya Jawa kan? Iya Jawa. Lahirnya di Semarang. Iya susah banget. Tapi itu nggak ada yang kayak benar-benar soal tuh kamu nggak bisa harus kayak kamu kosongin itu. Kalau kemarin kan ujiannya kebetulan di Bogor. Ya jadi di masalahnya di Tapi nilainya udah buat loh. kalau yang bahasa Jawa sama IPAS kayaknya udah. Berapa? Kalau yang Jawa tuh remedi sih. Remedi ya. IPAS kebetulan 94. KKM-nya berapa nih di sekolah itu? Kalau di sekolah itu berapa ya? 70 kayaknya. Kan kamu merasa dulu ya. Nah, rencana kamu ke depannya untuk menghilangkan rasa dulu itu kayak gimana? Rencana saya sih kayak lebih ke belajar coba bersama orang. Tapi kamu di sekolah punya kayak teman deket gak? Punya. Circle itu ada? Iya. Itu isinya berapa orang? Itu mungkin sih kayak 5-6-an. Tapi sering komunikasi kan? Sering. Dari temen itu, kalau kamu hukum pasti mereka ngebantu. Iya. Nah, tapi perlu juga itu mbak ada kayak kamu merasa. Iya ada. Banyak juga. Iya. Jadi saling bantu membantu. Iya benar. Terus kalau kalian ada masalah ya, nah itu diem-dieman atau komunikasi gitu? Itu komunikasi sih. Tapi pernah nggak kayak bener-bener diem-dieman berapa hari gitu? Nggak pernah. Selama ini belum sih. Semoga nggak pernah ya. Iya, semoga. Terus untuk rencana nih, kamu nanti kalau udah lulus sekolah, nah kamu mau kerja atau mau kuliah? Aku mau kuliah sih. Kuliah kira-kira mau jurusan Di hukum. di Semarang aja atau di luar kota juga? Di luar kota. Di luar kota? Iya. Gimana? Maunya sih UGM. Di Iya. tapi kalau mau coba kan siapa tahu sih ya. Iya. Tapi di SMK itu ada itu nggak kayak sistem SNMPTN begitu? SNMPTN ya kalau zaman dulu. Sekarang tuh SNBP. Iya, SMP. Ada. Tapi itu nggak dari lulusan SMK kamu yang masuk favorit itu gimana? Kalau sekolah kamu tahu? Kalau nggak tahu sih, soalnya kan saya sendiri kan juga pendatang gitu ya. Iya. Sebelumnya kayak kamu kalau mau SNBP ya, siapa tahu kan masuk ke itu jalur undangannya. Kamu kayak cari dulu aja alumni gimana, misalnya di UGM nanti nih jurusan ini dulu sih cocok banget ya. Iya. Siapa tahu kan masih ada alumni yang kamu coba itu aja. Tapi kamu jangan sampai jurusan itu sama-sama temanmu itu loh. Soalnya misalnya temanmu nilainya itu ya 90, kamu 89, nah, otomatis yang keterima bisa temenmu. Jadi kamu kayak kalau ditanya kamu masuk mana, bilang aja UI atau apa gitu, jurusan apa, jurusannya jangan yang gue mau gitu loh. Iya. Misalnya kamu mau apa hukum ya, ada tansi gitu. Kalau enggak kamu bisa kayak nanya dulu aja ke guru di kampung kayak, Bu saya pengen masuk ini tapi cocok nggak ya dengan gitu. Dari guru BK itu ada kelas kan per minggunya? Ada. Biasanya 1 minggu berapa kali? 1 minggu itu 1 kali. 1 jam? Iya, 1 jam. 1 jamnya itu berapa? 50 menit atau? Itu 60. Berarti 1 jam belajar itu 60 menit. Iya. Kalau dari guru BK kamu sendiri itu di kelas itu ngapain? Lebih ke jelasin materi tentang narkoba.
kenakalan, menghancurkan. Ya, gitu. Ada nggak kayak kamu nggak pernah bermasalah kan sama guru kamu? Enggak pernah sih. Masuk karena apa sih juga belum pernah ya belum. Eh, Kalau misalnya ada temanmu, nah kamu itu salah nih, itu bakal dipanggil nggak ke ruang guru? Iya sih pasti. Ada juga kasus berbeda begini. Kasus ada apa Itu temanku tuh kayak merekam mungkin kejadian kemudian sampai tentang apa ya? Jadi bilang kayak pelatihan itu merekam terus dikirimin ke wali kelas. Wali kelasnya itu nge-share di guru pemasaran. Itu ada kakak kelas kena tegur karena kan di situ ada 2 orang, temanku sama kakak kelas. Itu mungkin kakak kelasnya nggak terima gitu ya, terus dipanggil yang bersangkutan, tapi nggak mau ngaku awalnya. Kayak ya gitu. Di situ tetap aja kayak dicari-cari, terus mungkin ditakutin pakai gelombang polisi. Nah, akhirnya mau ngaku, tapi yang ngaku ini kayak gimana ya, tetap keluar dari satu kan yang bersangkutan tuh ada 3, yang share, yang video, sama yang nge-share lagi. Dan yang nge-share yang video itu kayak gimana ya, awalnya tuh kayak belum mau kan aku itu akhirnya yang kena tuh yang pernah itu tapi di sekolah ada itu nggak CCTV per kelasnya itu? Enggak ada. Kebetulan itu tuh di kayak study yes, mungkin bercanda, Tapi kelewatan. iya. Tapi apa persepsi tentang berbeda itu gelap kah atau apa gitu? Galak sih. Gelap. Kenapa bisa gelap? Karena kayak gimana ya, terkesan gitu. Sebenarnya kan kalau aku mau ngasih tau ya, guru BK sendiri itu kayak kamu bisa nih kayak kamu ada masalah, jadi kamu nggak usah berdebat masalah itu loh. Nah, kayak kamu ini dulu, atau kamu lagi adalah ngobrol sama teman atau sama keluarga. Nah, kamu bisa tuh kayak janjian sama guru BK-nya itu kayak mau ceritain kayak gini. Nah, jadi kamu nggak kayak gak usah takut kalau cerita aku itu bakal kesebar, karena guru BK sendiri itu ada kode etiknya, kayak asas-asas. Nah, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi yang dimana kayak semua ceritamu itu bakal didengar oleh guru BK. Jadi guru BK itu nggak bakal kayak ngejudge kamu kayak kan ternyata kayak gini ya. Cuma ya dari pengalaman sih ada ya, cuma kayak 1:10 lah gitu kan. Kayak kamu cerita aja kayak gitu loh. Siapa tahu nanti kamu juga Indo. Kayak takut aja gitu sih buat ngobrol. Itu nggak benar-benar galak kayak dulu kamu? Oh iya, galak itu. Cowok atau cewek? Cowok. Berarti ceweknya nggak ya? Enggak. Guru BK-nya di satu sekolah itu berapa orang? Dia toh, iya. Terus berarti selama ini kalau kamu ada masalah kamu pendam sendiri. Iya. Biasanya kalau benar-benar lagi nggak bisa mendem, kamu biasanya apa ya? Nangis atau apa gitu? Juga kayak cerita Nangis sendirian ya. Biasanya kalau nangis itu masalahnya bakal selesai nggak? Enggak sih ya. Kayak sesaat atau enggak? Pernah nggak di posisi kamu bergugup nih, gugup dan terus asa siapa ngerasa kayak nggak bisa nih kayak mau nangis itu pernah nggak?
Pernah. Terus kamu itu gimana? Itu kayak bener menghenti itu kayak sesuatu. Tapi pernah nggak langsung kayak tiba-tiba nangis gitu? Pernah. Di sekolah? Pernah. Berapa kali satu? Terus kalau orang nangis terus gimana? Yang kelas kita kayak dia tenang apa gimana dia ngomong tapi nggak ada kan yang ngejudge kamu apa sih nggak wajah nangis itu nggak ada tapi ada nggak kayak teman bener-bener nyebelin kayak dia tuh ngeremehin orang-orang itu Iya, ada sih ada. terus dia gimana lakukan kayak gitu ada nggak posisinya ada dia Enggak, nggak ada itu yang belum masuk kayak tapi ada nggak waktu temenmu kayak butuh kayak orang gitu terus dia gimana responnya apa sih atau apa itu mungkin di belakang kan ya. itu cewek Cewek sih. itu ya berarti kayak merasa dia paling kuat gitu Hmm. tapi berprestasi nggak dia tidak jadi kayak kelakuannya sama prestasinya berbanding dari dia oke. Terus dari rasa gunung ini, ya, apa sih langkah-langkah kedepannya itu yang mau dilakuin tadi? Soal itu Iya. mungkin bersosialisasi terus banyakin ngobrol sama orang terus dia melihat tutorial di YouTube cara biar atasi minggu itu buku buat podcast juga Ada. Ya. Tapi kamu pernah nggak kayak sebelum maju di kamar kamu lihat, oh ternyata caranya gini kayak tutorial itu juga nggak pernah. Jadi kayak kamu bisa tuh sebelum maju ya, malamnya lah, terus kayak, oh kan butuh, gitu ya Pak, cari aja tutorial buat menghilangkan rasa butuh. Terus kalau misal kamu pas bener-bener maju, nah itu kayak bisa aja kayak ada beberapa teknik dulu, kayak biar rasa butuh itu biar kayak pertama itu ada teknik pernapasan kayak kamu tarik nafas buat gitu. Kalau enggak kayak kamu bayangin aja kalau lingkungan sekitar itu mendukung kamu gitu loh kayak kamu pasti bisa gitu. Itu bisa aja berlaku. Kira-kira rencana itu pernah berlaku enggak? Oke. Dari perbincangan kita tadi masalah kamu tuh kira-kira udah kayak clear atau masih ada itu? Semoga rencana yang tadi kamu bilang itu kamu lakukan di kedepannya. Untuk itu saya mau tanya seberapa apa sih yang kamu rasain sebelum datang menemui saya dan sesudah menemui saya? Sebelum datang tuh saya kayak merasa Takut ya? Iya takut. Terus sesudahnya? Sebenarnya tuh kayak tergaji gitu jadi kita udah melakukan proses yang dimana tadi tuh proses counseling ya. Terima kasih sudah berjalan dengan lancar. Semoga kayak kamu sebelumnya itu bisa yang gimana rasa ketemu itu. Terus untuk kedepannya kamu kayak coba aja terus ada aku masih bisa ya gak usah takut pokoknya. Misal nih kamu berada di posisi itu ya kan kayak lakuin aja yang tadi awal kamu rasain gitu ya pasti kan kayak ada dong support system dari cowok itu ada nggak pasti tidak cowok kan aku tak ada kalau udah bantuin semangatin aku gitu. Oke, terus kayak misalnya kamu ada masalah lagi, kamu bisa kok untuk WA aku atau enggak, ya lah main-main gitu nanti ceritain ke aku ya. Jadi kayak kamu nggak perlu takut kalau apa ya, nggak usah terlalu memendam masalah sendiri juga. Gitu. Ini kan sudah 20 menit ya.
karena saya ada acara, kebetulan saya selesaikan proses konseling ini. Gimana rasanya sekarang dari 1 sampai 10? Udah ngerjainnya seberapa? 10. Masih ya, Terima kasih banyak. berbagi cerita dengan saya. Semoga kedepannya kamu sukses selalu dan ya apa yang kamu inginkan tercapai. Iya. Terima kasih ya Mbak Is. Bisa apa-apa. Assalamualaikum. Itu.